Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Amrullah dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dari dosen pengampu Ibu Ani Hamidah MPDI. Di sini saya akan menyampaikan konteks kekinian terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dengan tema menanam nasionalisme lewat program TV lokal dan konten damai internet. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang saat ini sedang terjadi di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Arus informasi yang mengalami transformasi dan penetrasi ke dalam segmen yang jauh lebih dalam akibat adanya globalisasi berdampak terhadap pergeseran serta perubahan tata nilai sosial suatu bangsa termasuk Indonesia. Salah satu media yang berperan dalam berkembangnya fenomena globalisasi adalah televisi. Dewasanya, televisi menjadi salah satu pintu palang informasi baik dalam penyaluran hingga pembentukan karakter. Televisi sendiri menjadi pemantik dalam memberikan nilai heuristik dalam kehidupan manusia. Fenomena tersebut menyebabkan kita tidak dapat menghilangkan sepenuhnya efek negatif sebagai bagian dari televisi. Di Indonesia, kualitas program yang ditampilkan oleh para pelaku industri televisi cenderung hanya money oriented. Artinya, orientasi dari kualitas program yang ditayangkan hanya seputar keuangan, bukan pencerdasan. Hal ini menyebabkan nilai-nilai positif yang terkandung dari televisi menjadi kabur dan jauh dari harapan. Dengan atmosfer industri pertelevisian saat ini, tentu saja perlu adanya kerja keras serta kesadaran berpartisipasi kita sebagai manusia, baik secara individual ataupun masyarakat, untuk merealisasikan efek positif dari televisi. Atmosfer seperti ini mampu menyebabkan efek domino dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama penyimpangan landasan filosofi negara yaitu Pancasila dengan berbagai aspek nilai yang terimplisitkan di dalam sila-silanya. Pada kondisi ini, media televisi menjadi katalis dalam mempercepat proses penggulungan tata nilai dan tradisi bangsa Indonesia dan menggantinya dengan tata nilai pragmatisme dan popularisme asing melalui tayangan yang disiarkan di televisi. Tayangan yang saat ini marak adalah sinetron televisi yang tidak mengejarkan nilai-nilai Pancasila. Remaja ataupun masyarakat yang menonton acara dengan aktris yang diidolakannya itu menggunakan model pakaian yang baru dengan desain kurang menutup. Akhirnya dapat disaksikan saat ini banyaknya masyarakat terutama di pedesaan yang semula berpenampilan sewajarnya dengan budaya di daerah yang ada mulai terpengaruh dengan unsur-unsur budaya barat. Fenomena lain yang terjadi saat ini adalah media baru seperti internet yang menjadi kontestasi berbagai ideologi. Ideologi-ideologi yang membawa unsur radikal di dalamnya dapat dengan mudah ditemukan. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku keagamaan seseorang sehingga berpengaruh terhadap perilaku radikal dan intoleransi seseorang. Fenomena bom bunuh diri yang terjadi di belakangan ini menyadarkan kita bahwa orang-orang tertarik untuk melakukan jihad seperti itu setelah mengakses internet dengan membaca konten yang terkait dengan jihad. Dengan banyaknya konten yang mendukung gerakan radikal, para pengakses internet akan tergugah untuk melakukan dan menyebarkan paham radikal. Website yang berafiliasi dengan konten radikal akan mudah melakukan akulturasi dalam kehidupan konservatif masyarakat Indonesia. Secara gamblang, masyarakat Indonesia mengakui bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pengakuan ini memicu pertanyaan besar dan mendasar. Bagaimana implementasi Pancasila yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia? Merujuk pada kondisi negara dewasa ini, level implementatif Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih cenderung kurang.
Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara hanya berpusat pada level wacana dan tidak beranjak pada level implementatif. Hal tersebut tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Sila pertama yang mencerminkan aspek ketuhanan melalui kerukunan beragama juga belum nampak secara gamblang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik beragama yang sering terjadi menjadi suatu bukti. Sila kedua yang mencerminkan welas asih dan perlakuan adil dalam memanusiakan manusia juga belum sepenuhnya berhasil dilakukan. Masih banyak dalil-dalil hukum beserta instrumennya tumpang dalam menghadapi berbagai konflik kepentingan. Nilai persatuan Indonesia tentu juga sama. Masih ada saudara kita yang ingin memisahkan diri dari NKRI, bahkan ingin mendirikan negara khilafah Indonesia. Sila keempat, nilai-nilai permusyawaratan perwakilan pun juga masih jauh dari harapan. Banyak fenomena-fenomena main hakim sendiri yang tidak mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Sila kelima, sebagai tujuan berbangsa dan bernegara, rupanya tidak diamini oleh semua pihak. Banyak ketimbangan yang dibiarkan terbuka tanpa ada penyelesaian dari sesama dan selalu menunggu adanya turun tangan jabatan struktural untuk menyelesaikan. Lantas, solusi apa yang tepat? Bercermin dari kurangnya implementasi Pancasila, maka solusi yang tepat adalah kembali mengevaluasi kinerja-kinerja individu dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Lalu, bagaimana sistem yang tepat untuk kembali ke Pancasila? Dengan berbagai kendala, baik secara struktural dan kultural, hal ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan memanfaatkan atmosfer globalisasi yang terjadi, maka penanaman kembali nilai Pancasila menjadi sangat terbuka. Dengan memanfaatkan media televisi sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat. Pertama, mengembalikan fungsi sosial media massa seperti televisi melalui pembentukan program-program yang mengandung nilai Pancasila dan wajib ditayangkan baik di TV nasional maupun TV lokal. Program yang ditayangkan di televisi perlu pembaharuan dan konsep menarik agar masyarakat mau untuk menonton acara tersebut. Program televisi interaktif yang mengusung konsep game interaktif Pancasila seperti program Kuis Survei Family 100 yang di dalamnya diterapkan nilai-nilai Pancasila, historis Indonesia, budaya-budaya lokal, dan rasa nasionalisme. Kedua, penayangan konten-konten damai di internet. Maraknya informasi yang tidak terbatas dan tidak tersaing menjadikan siapapun mampu mengakses berbagai konten tanpa tahu tujuan dari konten tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, penayangan konten-konten damai dan berita positif di internet perlu digalakan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik pemangku kebijakan, masyarakat, orang tua, guru, dan semua elemen untuk menghasilkan sinergitas dalam menanamkan nilai Pancasila. Melalui konten-konten damai secara masif akan mampu mengurangi konten-konten negatif dan radikalisme yang bertebaran di internet. Ketiga, evaluasi nilai-nilai Pancasila dalam suprastruktur, maksudnya lembaga pemerintahan, pendidikan formal maupun non-formal. Pada tatanan lembaga pemerintahan, seringkali kita menemukan pegawai negeri sipil tidak mencerminkan nilai Pancasila. Revitalisasi melalui etika kerja pegawai negeri sipil yang mencerminkan nilai Pancasila perlu dilakukan. Pembatasan konten yang terjadi di televisi, di internet perlu dipertegas. Hal ini mengurangi muatan yang tidak layak tayang. Dengan hal ini kita mampu melihat perkembangan anak secara efektif dan psikomotorik terhadap memahami nilai-nilai Pancasila. Pada tataran masyarakat, internalisasi Pancasila dilakukan dengan mereduksi konflik horizontal yang terjadi.
pemerintah harus mampu menjadi intermediate aktor terhadap konflik-konflik horizontal yang terjadi dengan mengedepankan nilai Pancasila, terutama nilai musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Pemerintah perlu membentuk tim dakwah kebangsaan yang tugasnya menyebarkan pemahaman nilai Pancasila yang diakulturasikan dengan agama dan budaya lokal, sehingga menerima dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Keempat, melalui sosok penguasa dalam struktural Indonesia. Sosok baik pejabat formal maupun informal memiliki peranan penting sebagai acuan berperilaku berbangsa dan bernegara. Melalui jiwa-jiwa Pancasila, diharapkan masyarakat dapat mengikutinya. Solusi-solusi tersebut tidak akan dapat terlaksana jika kesadaran diri untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari belum ada. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila membutuhkan sinergitas dari berbagai aspek, latar belakang, dan golongan agar nilai-nilai Pancasila tidak semakin pudar oleh zaman. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah merenungkan nilai-nilai dasar negara pada era globalisasi ini. Melalui perenungan nilai-nilai Pancasila akan mampu membuat kita selalu menjunjung tinggi nilai kebijakan yang terdapat pada Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia untuk mencapai satu kesatuan tekad yang utuh guna memajukan bangsa Indonesia. Negara tanpa dasar seperti lidi yang mudah patah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.